Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang domain dan range dari fungsi yang berbentuk gambar dan rumus. Ini melanjutkan materi minggu sebelumnya. Oke, kita mengingat kembali istilah fungsi. Fungsi itu apa? Ya, fungsi adalah relasi yang memasangkan atau memetakan setiap anggota suatu himpunan ke himpunan lain. Jadi kalau kita punya dua himpunan A dengan B, maka fungsi itu yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B, gitu ya. Lalu fungsi itu ibarat sebuah mesin. Jadi kalau kita punya bahan dimasukkan ke dalam mesin, maka dia akan jadi sebuah produk, gitu ya. Jadi fungsi fx itu nanti istilahnya itu adalah ibaratnya mesin. Notasi fungsi, jadi kalau kita punya X anggota himpunan A, lalu ada Y anggota himpunan B, dari A ke B itu dipasangkan atau dipetakan oleh sesuatu fungsi, maka ditulisnya F.2 X panah Y. Dibacanya F memetakan X menuju Y, atau F memasangkan X menjadi fungsi F memasangkan X menjadi Y. Ditulis juga Fx sama dengan Y, gitu. Jadi X dipasangkan oleh fungsi F menghasilkan Y. Nah, kadang nanti kalau kalian ketemu soal yang berbentuk rumus atau persamaan, kita akan menemukan tulisan ini di sebelah soal atau persamaannya. Tulisannya F memetakan R menuju R. Apa maksudnya ini dan untuk apa? Nah, tulisan ini tuh hanya untuk memastikan bahwa soal kita, domain dan kodomainnya adalah bilangan real. Jadi kita harus bicara domainnya bilangan real. Domain itu apa kemarin? Ya, domain itu adalah nilai-nilai X. Dia harus bilangan real. Lalu range itu kan bagian dari kodomain ya. Range itu apa? Range itu nilai Y. Kalau pada grafik ya, nilai Y. Dan dia harus merupakan bilangan real. Oke, kita kembali lagi ke domain. Domain dari sebuah fungsi akan kita tulis dengan istilah DF. DF ya. Apa domain dari fungsi itu? Kalau soalnya berupa gambar, maka domain itu adalah nilai-nilai X yang ada pada gambar atau pada grafik. Yang punya pasangan Y, gitu ya. Yang punya pasangan Y itu harus dipastikan dia punya pasangan, yaitu sebuah nilai Y. Atau ya. Kemudian, kalau dia berupa rumus atau soalnya berupa persamaan, maka yang dimaksud dengan domain itu adalah nilai-nilai X yang kalau kita substitusi ke persamaannya, maka akan menghasilkan nilai fx yang terdefinisi di bilangan real. Oke. Kemudian range. Range itu apa? Range kalau pada gambar itu adalah nilai Y atau fx yang ada pada grafik punya pasangan X maksudnya berarti. Sedangkan kalau soalnya berupa persamaan atau rumus, nilai range itu adalah nilai Y atau nilai fx yang merupakan hasil substitusi dari sebuah domain. Dan domain range ini harus kita pastikan dia adalah bilangan real. Kembali lagi ya, Ibu ingatkan bilangan real itu adalah semua bilangan yang pernah kalian kenal. Yang bulat, yang negatif, yang positif, yang pecahan, desimal, akar, nah itu termasuk dalam bilangan real. Yang tidak termasuk bilangan real itu misalnya adalah akar min 1. Itu kelompok bilangan imajiner. Lalu akar min 3 gitu ya. Jadi itu bukan bilangan real. Kalau yang akar min 1, akar min 3 itu bukan bilangan real. Selain itu berarti dia real. Kita lanjutkan. Kita akan coba beberapa contoh soal. Tentukan domain dan range dari fungsi-fungsi. Soalnya yang berbentuk ini mengulang lagi pertemuan kemarin. Jadi kalau ada soal gambar grafik seperti ini, domainnya apa? Domain, tadi sambil diingat kembali ya, domain adalah nilai-nilai X, berarti yang ada di sumbu X gitu ya. Domainnya apa? Untuk soal yang gambarnya seperti ini namanya parabola, maka domainnya adalah semua nilai X. Kenapa? Karena semua nilai X kalau kita tarik garis gitu ke grafik, maka dia akan memotong. Artinya dia punya pasangan. Misalnya Ibu ambil angka 1,5 sebelah sini ya. Tarik garis lurus ke grafik, maka dia akan punya pasangan nih. Kan memotong nih ya grafik di sebelah sini, maka dia punya pasangan sebuah nilai yaitu ini. Artinya 1,5 punya pasangan dan dia ada pada grafik. Lalu misalnya 0. 0 ya, X-nya kalau X-nya 0, ada nggak pasangannya? Pada grafik ini ada, yaitu min 1. Dan seterusnya,
Berarti domain dari sebuah fungsi yang segambarnya seperti ini adalah semua X. Kita akan tuliskan semua X itu biasanya bentuk penulisannya seperti ini. Dibacanya X lebih dari min tak hingga, X kurang dari tak hingga. Atau yang lebih umum lagi ditulisnya seperti ini. X di mana X elemen real. Maksudnya adalah berarti X-nya adalah semua angka yang masuk himpunan bilangan real. Lalu range-nya bagaimana? Nah, range itu kan hasil. Range itu tadi nilai Y. Apakah semua angka pada sumbu Y ini merupakan hasil yang termuat pada grafik? Tuh, kita lihat. Kita lihat angka 0, 1, 2, 0, 1, dan 2. 0 punya pasangan pada grafik, artinya kalian tarik garis lurus ke kanan, oh ada pasangannya itu 1. Tarik garis lurus ke sebelah kiri, oh ada pasangannya itu min 1. Angka 1 ini tarik garis lurus, oh di sini. Berarti pasangannya ada 1, sekian. Ini juga sama. Lalu yang min 1, adakah pasangannya? Ada ini. Min 1 itu pasangan X-nya adalah angka 0. Berarti kalau dari min 1 ke atas semuanya ada pasangannya. Ibu ambil misalnya di sini ada angka 3. Adakah dia pasangan X-nya? Ada. Nah, si grafik ini boleh kalian perpanjang ya. Yang garis biru ini boleh kalian perpanjang ke atas. Yang ini juga boleh kalian perpanjang ke atas. Maka angka 3 di sebelah sini, kalau kita tarik garis lurus, maka dia akan menyentuh, memotong kurva pada titik sebelah sini. Gitu ya. Dan semua titik di atas angka 2 ini ke sana pasti dia akan, kalau kita tarik garis lurus, Y-nya ya, sejajar dengan sumbu X, maka dia akan mengenai kurva di garis biru ini yang kita perpanjang. Artinya apa? Berarti dia punya pasangan nilai X gitu. Tapi kalau kita ambil angka Y-nya yang negatif nih yang sebelah sini, ini kan min 1 ya, di bawah min 1 ada angka min 2. Ibu ambil angka min 2. Ada nggak min 2 pasangannya pada grafik ini? Oh, tidak ada, karena min 2 itu di bawah grafik kan ya. Jadi angka min 2 tidak punya pasangan, min 3 nggak punya, min 1, tidak punya. Jadi yang punya pasangan, nilai Y apa aja dong yang punya pasangan pada grafik? Ya berarti nilai Y-nya dimulai dari min 1 ke atas gitu. Min 1 ke atas itu apa? Min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Berarti kan lebih dari sama dengan min 1 ya. Dimulai dari min 1 ke atas itu kita tulisnya Y lebih dari sama dengan min 1. Atau kita tulis range-nya adalah Y di mana Y lebih dari sama dengan min 1 dengan tambahan tulisan ini. Y elemen bilangan real. Oke, jadi ingat batas bawahnya min 1, langsung tulis boleh. Jadi Y lebih dari sama dengan min 1 karena daerah grafiknya ke atas. Oke, kita lanjutkan. Kalau soalnya berupa garis lurus seperti ini. Apa domain dan range-nya? Domain itu kan nilai X ya. Nah, lihat di sini, kalau si garis miring ini yang merah ini berpanjang terus ke atas, berpanjang terus ke bawah, itu boleh ya. Artinya apa? Semua nilai X itu pasti punya pasangan, ketemu nih di garis merah manapun yang diperpanjang. Artinya, untuk soal yang berupa garis lurus, itu pasti domainnya adalah X semuanya. Atau kita akan tulis tadi tulisannya kalau semua itu ada tulisan tak hingga gitu ya. X lebih dari min tak hingga kurang dari tak hingga. Atau tulisan lainnya adalah X di mana X elemen bilangan real. Lalu range-nya bagaimana? Range itu kan nilai Y ya, Ibu ulangi. Range adalah nilai Y. Nah, ini juga sama, kalau Ibu ambil angka 5, maka angka 5 itu punya pasangan di garis miring ini yaitu sebelah sini. Artinya apa? Ada pasangan X-nya gitu ya. Ambil angka 1, tarik garis lurus ke arah garis miring ini, garis merah ini, maka dia akan memotong di sini. Artinya apa? Si angka 1, Y yang 1 itu punya pasangan sebuah nilai X yaitu sebelah sini, min 2, dan seterusnya. Kalau kita ambil nilai Y yang lain akan berlaku seperti itu. Maka range-nya apa? Berarti range untuk sebuah garis lurus, kalau nggak ada batasan apapun ya di soal, dia range-nya adalah semua Y. Ditulisnya Y lebih dari min tak hingga kurang dari tak hingga. Atau boleh ditulis dalam bentuk lain yaitu Y di mana Y elemen bilangan real. Oke, kita lanjutkan. Kalau soalnya berupa gambar seperti ini mirip dengan soal yang tadi ya. Ada soal yang seperti ini juga. Oke, kita lihat domainnya apa tadi? Kalau soalnya berupa garis lengkung parabola seperti ini, ya, domainnya adalah semua X. Atau kita tulis X lebih dari min tak hingga kurang dari tak hingga, atau X elemen bilangan real. Sedangkan range-nya bagaimana? Nah, range-nya itu kan tidak semua angka Y ya. Kalau kita lihat dari gambar, ini yang
parabolanya, grafiknya itu hanya dimulai dari 1 ke bawah nih. Tidak mulai dari atas, berarti apa? Udah jelas dari gambar, Y-nya itu dari 1 ke bawah, berarti kurang dari 1 ya, kurang dari sama dengan 1 gitu. Atau kita tulis, berarti range-nya adalah Y di mana Y kurang dari sama dengan 1. Kan 2 sebelah sini tidak termuat dalam gambar ya, jadi hanya dimulai dari 1 lalu ke bawah. Demikian. Kita lanjutkan, kalau gambarnya garis lagi seperti ini. Nah, ini ada bedanya dengan soal yang sebelumnya, yaitu ada titik ini, lalu ada panah. Artinya apa? Nah, artinya ini titik awal. Tidak boleh kita perpanjang, hanya di sini aja awalnya. Lalu kalau titik akhirnya di mana? Tidak ada, karena ini boleh kalian perpanjang terus gitu ke atas. Nah, ketika ada batasan titik awal seperti ini atau nanti titik akhir, maka itu akan menentukan domainnya. Tadi kan kalau garis lurus domainnya semua X. Range-nya semua Y. Nah, kalau di sini berarti domainnya adalah dibatasi. Mulai dari berapa nilai X-nya? Ya, kita lihat di sini, ini kan titik ya. Titiknya ada angka min 2 sama min 6. Min 2 itu X, yang min 6 itu nanti Y. Berarti apa? Domainnya dimulai dari si X ini. Berarti domainnya dimulai dari angka min 2 ke atas. Min 2 seterusnya berarti min 2 ke kanan maksudnya ya. Jadi min 2, 0, 1, 7 gitu. Berarti kan angka domainnya dimulai dari min 2 itu berarti lebih dari min 2 karena ke kanan ya. X lebih dari sama dengan min 2. Tulisan lengkapnya seperti ini. Ini tambahan ya, harus dituliskan. Oke, kalau range-nya bagaimana tadi? Nah, range itu kan nilai Y. Dimulai dari angka berapa? Y-nya? Y-nya dimulai dari angka min 6. Ini ya, min 6. Ini kan ini. Batas awal titik awalnya. Kenapa Bu bukan dari min 10? Boleh enggak, karena awalnya harus dari min 6. Jadi range-nya adalah Y di mana Y-nya lebih dari sama dengan min 6. Lalu kan lebih dari ya, min 6 berarti 0, 10, 12 gitu. Makanya lebih dari. Jadi range-nya adalah Y di mana Y lebih dari sama dengan min 6 dengan Y elemen bilangan real. Kita lanjutkan. Kalau gambarnya seperti ini. Ini gambar dari fungsi pecahan. Ada terpisah gitu ya, bagiannya ada 2. Bagian yang di atas, lalu bagian yang di bawah. Kita lihat, dia terpisah oleh apa? Yang di atas ini terpisah dengan yang di bawah ya maksudnya. Terpisah oleh garis ini nih. Nih, garis yang Y sama dengan 1 dan garis yang ini. Nah ini, garis X sama dengan 2. Artinya apa? Ketika X-nya 2, si kurva ini tidak pernah menyentuh. Jadi kalau kalian ketemu gambar seperti ini, artinya kalau kita perpanjang ke atas, terus si grafik ini nih, maka dia tidak pernah menyentuh garis yang putus-putus ini, garis yang X sama dengan 2 ini. Dia memang semakin dekat ke angka 2, tapi tidak pernah mengenai, tidak pernah memotong. Begitu juga kalau kita perpanjang ke bawah, dia tidak akan pernah menyentuh garis putus-putus yang Y sama dengan 1 ini. Demikian, artinya apa? Berarti domainnya adalah semua nilai X. Semua nilai X itu ada termuat pada gambar, kecuali gitu X-nya 2. Ketika 2 nih, tidak pernah termuat pada gambar. Tarik ke bawah juga, ini si kurva perpanjang ke bawah tidak pernah tidak pernah memotong garis X sama dengan 2. Berarti domainnya itu dibatasi. Domainnya tidak semua nilai X, tapi domainnya itu tidak pernah bernilai 2. Lalu angka yang lainnya boleh jadi domain. Jadi hanya kecualinya aja. Semua X boleh jadi domain kecuali X sama dengan 2 gitu. Lalu range-nya bagaimana? Range itu kan nilai Y ya. Kita perhatikan nilai Y-nya di sini. Ketika Y-nya 1, ini angka 1 di sini, maka ada nggak pasangannya? Atau dia memotong nggak ke grafiknya? Lihat di sebelah sini. Si grafik ini tidak memotong ya, itu ada di bawah dari garis putus-putus. Artinya angka 1 tidak punya pasangan di grafik yang bawah ini. Tarik garis ke sebelah kanan lagi. Nah ini kalau kita perpanjang tadi, si kurva tidak pernah dia memotong Y sama dengan 1. Jadi nggak punya pasangan Y sama dengan 1 itu. Artinya apa? Kalau Y yang lain bagaimana? Ada pasangannya nih ya. Misalnya Ibu ambil angka sebelah sini 5, tarik garis lurus, oh ini pasangannya. Lalu kalau Ibu ambil angka Y-nya min 3, tarik garis ke arah kurva, berarti ini pasangannya gitu. Berarti range-nya adalah Y di mana Y-nya boleh semua angka kecuali angka 1. Ditulis seperti ini. Y tidak boleh 1 dengan
bilangan real. Kita lanjutkan. Kalau soalnya gambarnya seperti ini. Ini mirip kayak parabola, tapi dia bukan ya. Jadi kalau parabola itu hanya melengkung gitu ya, tanpa arah panah ini. Artinya kalau parabola kita boleh memperpanjang, meneruskan garisnya ke atas atau ke bawah seperti ini. Nah kalau yang ini, arahnya lihat. Ini ada panah ke kiri ya. Artinya si lengkungan ini kalau kita perpanjang, terus boleh diperpanjang, tapi dia tidak akan pernah menyentuh, melewati garis sumbu X ini. Jadi dia tetap di atas sumbu X, tapi tidak pernah menyentuh sumbu X. Begitu juga yang ini. Kita perpanjang terus, dia akan semakin dekat sumbu X, tapi tidak pernah mengenai, apalagi memotong sampai ke bawah sana. Tidak pernah. Artinya apa? Untuk soal yang gambarnya seperti ini, domainnya, berarti nilai X-nya apa? Nilai X-nya apakah semuanya punya pasangan? Iya. Kita ambil angka di sini, adakah pasangannya? Ada, tinggal perpanjang aja. Gitu ya. Adakah pasangannya? Ada. Jadi domainnya adalah semua nilai X, yaitu elemen bilangan real. Atau tulisannya X lebih dari min tak hingga kurang dari tak hingga. Nah sekarang range-nya. Bagaimana dengan range-nya? Range itu kan nilai Y. Nilai Y yang termuat pada gambar. Kita lihat ada angka 8, itu kan pada sumbu Y ya. Paling atasnya angkanya 8, berarti Y-nya pasti kurang dari 8 kan? Ya, karena kan paling atas 8. Berarti yang ada pada gambar tuh di sini 7, 6, 3,5 gitu ya, 1,5. Nah, kalau 0 gimana? Apakah 0 mempunyai pasangan pada grafik ini? Tidak ya. Tadi kan ini kita sebutkan garis kurvanya kalau kita perpanjang tidak pernah menyentuh sumbu X. Artinya si garis ini tidak pernah menyentuh sumbu X, berarti Y ini tidak pernah 0 gitu. Berarti range-nya itu apa? Untuk soal ini berarti Y-nya dimulainya dari lebih dari 0, tapi berakhir di angka 8 gitu. Tulis seperti ini. Lebih dari 0, tapi kurang dari sama dengan 8. Oke. Kita lanjutkan. Kalau soalnya seperti ini. Ini mirip lagi dengan soal tadi ada garis yang punya titik awal. Nah, ini juga sama. Ini ada kurva, ini titik awalnya. Terus melengkung, dan boleh diperpanjang oleh kita nih ke arah atas terus. Tapi nggak boleh diperpanjang ke arah bawah gitu ya, karena ini ada titik awalnya. Tadi titik awal berarti menentukan apa? Ya, domain. Domain dan range. Domain itu kan nilai X, kita lihat di sini X-nya min 3. Maka domainnya dimulai dari angka min 3. Domain itu kan nilai X ya. Yang ada pada gambar X-nya berapa aja? Dimulai dari min 3, lalu ada min 1, ada 0, 1, 10, sejuta gitu. Berarti nilai X-nya lebih dari kan? Lebih dari sama dengan min 3. Jadi domainnya adalah X, di mana X lebih dari sama dengan min 3. Lalu range-nya bagaimana? Range itu kan nilai Y ya. Kita lihat, Y paling bawahnya berapa? Ini, min 6. Ini ya, min 6. Itu yang paling bawahnya, sampai sana terus. Nah ini kalau kita perpanjang terus, berarti kan Y-nya terus gitu ya. Sampai berapa Bu Y-nya? Oh ya, tidak berhenti, terus aja. Jadi artinya dimulainya dari min 6 dan seterusnya ke atas, berarti lebih dari. Y lebih dari sama dengan min 6. Oke, itu domain dan range-nya. Bisa dipahami? Kita lanjutkan. Kalau soalnya seperti ini, apa domainnya berarti? Nah, lihat lagi tadi ini mirip soal yang sebelumnya juga. Ada kurva, ada garis. Artinya si garis ini tidak pernah memotong kurva yang melengkung. Ya. Nah, garis X sama dengan min 5 juga tidak pernah disentuh atau dipotong oleh si kurva yang lengkung ini. Begitu juga sumbu X tidak pernah tersentuh oleh kurva yang bawah ini. Artinya domainnya apa? Domainnya adalah semua nilai X, kecuali ketika X-nya min 5 dengan X sama dengan 5, dia nggak akan punya jawaban. Tidak akan punya pasangan, berarti domainnya semua X kecuali X-nya min 5 dan 5. Ditulisnya X, di mana X tidak sama dengan min 5 dan X tidak sama dengan 5, tapi semua X bilangan real lainnya boleh jadi jawaban. Range-nya bagaimana? Range itu kan nilai Y ya, nilai Y. Apakah semua Y jadi range daerah hasil? Oh ternyata tidak nih, ketika Y-nya bernilai 0 nih, garis yang lurus ini ya. Ini artinya kan ketika Y-nya 0, ketika Y-nya 0 dia tidak pernah punya pasangan di grafik gitu. Artinya semua Y yang lain ada pasangannya kecuali si 0 gitu. Jadi kita akan tulis berarti Y di mana Y tidak sama dengan 0 dan Y-nya elemen bilangan real lainnya itu
adalah range-nya. Oke, kita lanjutkan. Ini yang belum dibahas di pertemuan sebelumnya. Bagaimana kalau kita punya bentuk soalnya adalah merupakan rumus atau persamaan fungsi. Domain dan range-nya gimana mencarinya? Oke, kita dulu. Fungsi yang sudah kalian kenal itu ada fungsi linear, yaitu fungsi yang x-nya pangkat tertingginya 1 ya. Ada x, variabel pangkat tertingginya 1, itu kita sebut fungsi linear. Yang kalau digambar berupa garis lurus gitu ya. Itu sudah kita pelajari di UKBM sebelumnya. Domainnya apa untuk fungsi linear? Tadi sudah dibahas. Yang garis lurus itu domainnya pasti semua x elemen bilangan real. Lalu range-nya apa untuk soal yang berupa fungsi linear? Range-nya adalah y, semua y elemen bilangan real. Oke, boleh sambil dihafal. Jadi kalau ketemu soal yang bentuknya ax tambah b gitu, x-nya pangkat 1, maka langsung aja domainnya adalah semua x, range-nya adalah semua y. Pastikan dulu soalnya betul fungsi linear. Kita coba. Kalau soalnya begini, fx sama dengan 3x min 8. Oke, ini fungsi linear bukan? Ya, fungsi linear. Karena ada variabel x yang pangkat tertingginya 1, gitu ya. Maka domainnya apa? Domainnya berarti semua x elemen bilangan real. Range-nya apa? Karena dia fungsi linear, langsung aja. Range-nya adalah y, di mana y adalah bilangan real. Semua y bilangan real. Baik, nah ini kalau digambar seperti ini, garisnya, dan kita sudah pernah belajar cara menggambarnya ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nomor 2, kalau ada fungsi seperti ini masih fungsi linear bukan? Kita lihat aja, ada x yang pangkatnya tertingginya pangkat 1, ada yang ini ya. Karena dia masih ada, kalau dia ada x berpangkat tertingginya 1, berarti dia fungsi linear. Berarti domainnya adalah x, di mana x-nya adalah semua bilangan real. Dan range-nya juga sama seperti yang tadi, semua bilangan real. Kalau digambar, dia akan seperti ini gambarnya. Oke, ini cara menggambarnya diulangi lagi ya, sudah pernah kita pelajari di pertemuan. Kita lanjutkan, kalau ada soal seperti ini fungsi linear bukan? Nah, lihat, ini seperti pecahan, tapi sebenarnya kita bisa memisahkan gitu ya, yang 4x dengan yang 12 seperti ini. Kalau kita punya bilangan, di pembilang dibagi penyebut, maka suku pertama ini yang awal, ini kita sebut suku kedua yang belakang, masing-masing bisa dibagi 4 kan? Kita tulis seperti ini, 4x bagi 4 tambah 12 bagi 4. Ini kalau dibagi 4 jadinya 1x ya, kita tulis x saja. Ini kalau dibagi 4 kan jadi 3 gitu ya. Jadi fungsi fx yang soal tadi itu bisa kita tulis dalam bentuk lain, yaitu jadinya x tambah 3. Nah, ini kan fungsi linear. Kalau fungsi linear langsung aja, domainnya adalah semua x bilangan real, range-nya adalah semua y bilangan real. Kalau digambar dia seperti ini gambarnya. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana mencari domain dan range dari fungsi kuadrat? Kita kenal ya, waktu di SMP kelas 9 kalian belajar ada bentuk kuadrat. Jadi kalau ketemu di ada variabel, misalnya variabelnya x, pangkat tertingginya adalah pangkat 2, maka dia masuk ke dalam kelompok bentuk kuadrat, fungsi kuadrat gitu ya. Ada a itu angka yang nempel di x kuadrat, ada b, koefisien yang nempel di x. Lalu ada c, ini yang nggak ada x-nya gitu ya. Oke, domainnya apa untuk fungsi yang berbentuk pangkat 2 seperti ini? Domainnya adalah semua x bilangan real. Langsung aja seperti ini ya, kecuali tadi soal ada batasan. Kalau tidak ada batasan, langsung aja seperti ini. Lalu range-nya apa? Nah, untuk range itu daerah hasil kan ya. Fungsi kuadrat itu gambarnya tadi yang parabola di contoh-contoh sebelumnya yang melengkung begitu, seperti mangkok. Berarti ada titik paling atas atau titik paling bawah. Nah, range-nya itu berarti kita tentukannya seperti ini. Range kita tentukan berdasarkan nilai A, salah satunya ya. Kalau A-nya positif, maka range-nya itu kita hitung dengan cara Y-nya lebih dari sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. Kalau A-nya negatif, nih lihat beda tanda ya, negatif jadi kurang dari gitu. Range-nya itu Y-nya kurang dari sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C dibagi min 4A. Soalnya, misalnya soalnya seperti ini, fx sama dengan x kuadrat tambah 3x tambah 2. Ini fungsi kuadrat karena ada x berpangkat 2 ya, paling tingginya x-nya berpangkat 2. Oke, domainnya apa?
Kita ingat domain itu tadi karena nggak ada apa-apa, tidak ada tulisan lain di soal, berarti langsung aja semua X. Nah, domainnya adalah semua X elemen bilangan real. Lalu kalau range-nya gimana? Nah, range itu kan tadi lihat ada A yang harus kita tentukan dulu. Oke, di soal ini A tuh yang mana? Lihat ya, A adalah koefisien dari X kuadrat. Di sini koefisiennya 1, nggak ditulis ya, tapi ada dia sebenarnya 1. Lalu B itu koefisien dari X, yaitu ini, positif 3. Lalu ada C itu ini, 2. Nah, sekarang A-nya positif apa negatif? Nah, kan A-nya 1, berarti A-nya positif dong. Kalau A-nya positif, berarti range-nya gimana? Oh, berarti range-nya yang ini. Ya, lebih dari sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. Tinggal kita ganti B, A dengan C dengan angka-angka ini. Jadinya Y lebih dari sama dengan B-nya ganti 3, A-nya ganti 1, C-nya ganti 2. Yang ini A-nya kita ganti 1. 3 kuadrat kan 9 ya. 4 kali 1 kali 2 kan 8. Jadi ini 9 kurangi 8 per min 4. Ini 1 dibagi min 4, itu tulis minnya bawah tengah ya. Jadi Y lebih dari sama dengan min 1 per 4. Nah ini langsung jadi range, ditulisnya seperti ini. Berarti Y di mana Y lebih dari sama dengan min 1 per 4, tambahin Y elemen bilangan real. Nih kalau digambar, nah ini parabola ya, gambarnya seperti ini, lihat. Ini titik paling bawahnya, berarti nilai Y-nya gimana ya? Lebih dari kan? Dari titik yang paling bawah, nah si min seperempat itu sebelah sini, gitu. Jadi kalau bukan soal berupa gambar, cara mencarinya seperti langkah ini. Pakai rumus, silakan dihafalkan. Oke, kita coba dengan soal yang kedua, masih bentuk kuadrat, X-nya, berarti domainnya apa? Tadi kita ingat, kalau nggak ada tambahan lain di soal, berarti domainnya semua X. Langsung ya, semua X elemen bilangan real. Sedangkan range-nya, untuk tahu range, kita perlu tahu nilai A. Oke, di soal kita A-nya ini ya, min 2. B-nya ini, di koefisien X yaitu 1. C-nya yaitu 5. Sekarang A-nya positif apa negatif? Lihat ini, dia negatif. Karena negatif, berarti kita pakai rumus yang bawah. Berarti range-nya adalah kita peroleh dari Y kurang dari sama dengan, gitu ya. Ganti B, A dengan C dengan angka-angka ini, jadinya B-nya 1 kuadrat min 4 kali A-nya ganti min 2, C-nya ganti 5. A yang bawah ganti min 2. Ini kalau dihitung, jadi 1 kuadrat itu 1 ya. Lalu min 4 kali min 2 itu kan positif. Kali 5 jadi 40. Serta 40-nya 41 per 8. Atau kalau kita tulis Y-nya kurang dari sama dengan 5, 1 per 8 ya, dalam pecahan campuran. Berarti range-nya apa? Berarti ya range-nya adalah nilai Y di mana Y kurang dari sama dengan 5 1 per 8. Dengan Y-nya elemen bilangan real. Ini kalau digambar seperti ini. Nanti kita akan pelajari cara menggambar fungsi kuadrat seperti ini. Lihat titik paling atasnya adalah ini ya, 5 koma nih, 5 per 8. Nah gambarnya itu ke arah bawah, berarti ya pasti kurang dari, ke bawah itu kan kurang dari gitu. Oke, kita lanjutkan kalau soalnya seperti ini. Ini fungsi kuadrat bukan? Ya, fungsi kuadrat. Kan ada X berpangkat 2 sebagai X pangkat paling tingginya. Oke, domainnya apa tadi? Ini nggak ada tambahan apa-apa, langsung aja. Domainnya adalah nih, semua nilai X. Range-nya kita cari A dulu. Di sini A-nya berapa? 1, ya. Di sini kita peroleh B-nya, yaitu 2. C-nya berapa, Bu? Kok nggak ada? Oh, kalau nggak ada berarti C-nya 0. Oke, sekarang nilai A-nya gimana? Positif apa negatif? Kan A-nya 1, berarti positif. Gitu ya. Berarti range-nya kita pakai yang lebih dari. Gitu. Ya lebih dari sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. Ganti B dengan 2, A dengan 1, C dengan 0. Oke, A yang bawah dengan 1. Nah ini 4 kali 1 kali 0 kan 0. Jadi yang ini 2 kuadratnya 4 dikurangi 0 per min 4. Ini 4 ya, dibagi min 4 jadinya min 1. Ya lebih dari sama dengan min 1. Ini range-nya gitu. Jadi range-nya adalah Y di mana Y lebih dari sama dengan min 1 dengan Y elemen bilangan real. Kalau digambar seperti ini. Oke, lihat ya. Ini titik paling bawahnya, gambarnya terus ke atas, berarti ya Y lebih dari gitu kan. Oke, kita lanjutkan. Domain dan range dari fungsi rasional, fungsi pecahan. Nah, kita ingat dulu ya, jadi kalau kita membagi sebuah bilangan, itu boleh dengan berapapun pembaginya, nih ya, yang bawahnya, penyebutnya. Yang nggak boleh itu hanya angka 0, jadi kita harus menghindari pembagian dengan 0. Nah, domain itu kan nilai X yang boleh kita masukin ke soal,
Sehingga nanti ini punya hasil. Apa yang terjadi kalau kita membagi dengan 0? Hasil fx-nya ya tidak terdefinisi. Padahal harus terdefinisi bilangan real. Jadi hindarilah membagi dengan 0. Akibatnya domain untuk setiap bentuk pecahan itu haruslah nilai x nanti didapat dengan haruslah penyebutnya tidak boleh 0. Sedangkan range-nya gimana? Nah, nanti range-nya adalah kita dapat dengan membagi pembilang dan penyebut. Nanti ada hasil bagi yaitu sebuah bilangan bulat dari hasil bagi tersebut. Kita coba dengan soalnya. Misal soalnya seperti ini. Fx sama dengan x tambah 1 per x min 2. Oke, domainnya apa? Nah, domain kita peroleh dengan cara lihat penyebut. Penyebut nggak boleh 0. Penyebut soal kita yang mana? X min 2. Berarti x min 2 tidak boleh 0. Kita mau cari nilai x-nya. Berarti min 2-nya pindah aja ke kanan ya. Tadinya min pindah jadi plus. X tidak sama dengan 2. Jadi domainnya apa? Semua x boleh substitusikan ke soal kecuali 2 gitu. Ditulisnya x-nya tidak boleh sama dengan 2, yang lainnya x elemen bilangan realnya boleh, begitu. Range-nya bagaimana? Nah, ini untuk mencari range. Katanya range itu kita peroleh dari hasil bagi. Apa hasil bagi, Bu? Nah, ini mungkin hal baru ya. Kalau kita punya soal x tambah 1 dibagi x min 2, lihat penyebut. Penyebutnya kan x min 2. Kita sedikit mengubah ya yang atas. X tambah 1 ini kita ubah jadi x min 2. Bukan nggak boleh, jadi beda hasil. Beda dengan soal, iya. Kita bikin sama sekarang. Supaya ini jadi x tambah 1, tadinya x min 2 ya. Dibagaimanakan? Ditambah atau dikurangi berapa? Oh, Bu tambah 3. Kan min 2 tambah 3 jadi 1 ya. Oke? Jadinya kita tambah 3. X min 2 tambah 3 kan jadi x tambah 1. Nah, dari sini kita akan pisahkan x min 2 dengan x min 2 ini, lalu 3 dengan x min 2. Gitu. Boleh kan ya dipisahkan 3-nya ke sini yang x min 2 bergabung. X min 2 dengan x min 2 ini kan boleh kita bagi, kan sama ya. Hasilnya berapa? Ya 1. Yang 3 per x min 2 kita tulis lagi. Nah, range itu kita perolehnya dari angka ini nih, yang bilangan bulat ini kita sebut hasil bagi. Kalau yang sebelah sini, ini angka 3-nya kita sebut sisa bagi gitu. Jadi range itu dari hasil bagi yaitu bilangan bulat ya, dari hasil tadi. Berarti range-nya ditulis seperti ini. Range-nya adalah Y di mana Y tidak pernah bernilai 1. Y-nya adalah bilangan real. Alasannya ini adalah asimtot ya. Asimtot. Silahkan dipelajari di UKBM kalian. Angka 1 ini adalah asimtot. Angka yang tidak pernah disentuh, dipotong oleh kurva. Gitu ya. Titik yang tidak pernah disentuh atau dipotong oleh kurva. Itu adalah range. Kita coba dengan soal yang lain. Penyebutnya apa? X tambah 1. Jadi untuk soal yang bentuknya pecahan, kita fokus dulu ke penyebut untuk mencari domain. Oke, domainnya apa? Penyebut tidak boleh 0. Penyebut soal kita X tambah 1. Berarti X tambah 1 ini tidak boleh 0. Berarti X-nya bagaimana? Ya, satunya aja pindah ke kanan. Tadinya plus jadi min, jadi X tidak boleh sama dengan min 1. Berarti domainnya adalah X, di mana X tidak boleh min 1. X lainnya yang bilangan real boleh. Range-nya gimana nyarinya? Nah, kayak tadi, fungsinya kan 3x min 8 dibagi x tambah 1. Maka kita lihat penyebut. Penyebutnya x tambah 1. Yang di atas kita tulis aja dulu x tambah 1. Gimana supaya jadi 3x? Ya harus dikali 3 kan? Oke, kasih kurung ya. Kali 3. Ini kalau dikaliin 3 jadi berapa? 3 kali x, 3x. 3 kali 1, 3. Loh, kan Bu harusnya min 8. Ya udah, kita kurangi berapa supaya jadi 8? Kan supaya jadi negatif dikurangi ya. 3 dikurangi berapa supaya jadi 8? Dikurangi 11 gitu. Oke, ini sekarang kita kelompokkan, ditulisnya jadi 3 kali x tambah 1 per x tambah 1 dikurangi 11 per x tambah 1. Nah, yang ini x tambah 1 nya kita bagi aja, sisanya kan 3. Yang ini min 11 per x tambah 1. Jadi range-nya dari yang mana kita tentukannya? Ya, dari yang ini, bilangan bulat ini. Apa range-nya? Ditulisnya Y di mana Y tidak boleh sama dengan 3. Dengan Y elemen bilangan real. Nah, ini adalah domain dan range dari fungsi pecahan atau rasional. Kita lanjutkan kalau fungsinya bentuknya akar. Nah, di dalam ini ada fungsi, ini ada sesuatu lah ya. Kita sebut PX. Ingat bentuk akar, misal akar 4 itu kan 2. Akar 25 itu 5. Akar 0 itu 0. Ya, kalau ini kan akar pangkat 2 ya. Kalau akar min 1 berapa?
Tidak ada, tidak terdefinisi. Jadi paling kecil angka yang boleh di dalam sini itu berapa? 0, hanya 0 yang paling kecil, gitu ya. Artinya si PX itu harus lebih dari sama dengan 0, nggak boleh negatif dia. Jadi domainnya kita dapatkan nanti dengan cara kalian hitung PX lebih dari sama dengan 0, cari X-nya dari sana, gitu. Lalu range-nya bagaimana? Karena ini sudah dibatasi, maka nilai range-nya itu pasti lebih dari sama dengan 0, gitu. Ini boleh langsung ditulis aja. Kita coba dengan soalnya. Fx sama dengan akar 8x min 24. Domain, ingat ya, domain apa? Domain itu didapat dari Px lebih dari sama dengan 0. Apa Px? Fungsi yang di dalam akar. Gitu. Px lebih dari sama dengan 0, Px kita berarti 8x min 24. Lebih dari sama dengan 0. Oke, kita mau cari x, berarti angka min 24. Kita hilangkan. Tambah 24, berarti kanan tambah 24 ya. Jadi 8x lebih dari sama dengan 24. Nah, ini masih ada angka 8. Oh, hilangkan. Bagi 8 aja semua ya. Angka 8 itu positif, jadi tanda ketidaksamanya tetap ya, tetap. Berarti di sini kita akan tulis X lebih dari sama dengan 24/8. 24 bagi 8 kan 3. Jadi X lebih dari sama dengan 3. Itu domainnya. Sekarang range-nya gimana? Oh, langsung aja. Range mah kita tulis aja. Y, di mana Y lebih dari sama dengan 0. Demikian. Kita coba satu lagi. Kalau soalnya seperti ini, kita mau cari domain. Ingat ini rumusnya tadi, berarti Px-nya harus lebih dari sama dengan 0. Px kita adalah min 30 min 6x lebih dari sama dengan 0. Kita hilangkan dulu angka min 30 ya di ruas kiri. Berarti ini kan pindah ke kanan jadi plus 30 ya. Positif 30. Lalu ini masih ada angka min 6. Oh, semua bagi min 6 aja. Ketika kita membagi dengan negatif, ingat ya, tanda ketidaksamaannya berubah. Tadinya kan lebih dari, oke? Lihat, ini kita tulis jadi X kurang dari sama dengan 30/6. Jadi ulangi, ketika kita menghilangkan negatif dalam perkalian ya di ruas kiri, pindah ke kanan gitu. Ini kan jadi bagi min 6, tandanya berubah. Oke, jadi X-nya kurang dari sama dengan min 5. Jadi domainnya adalah X di mana X kurang dari sama dengan min 5, sedangkan range-nya langsung aja, lebih dari sama dengan 0. Baik, itu adalah beberapa contoh untuk soal fungsi bentuk linear, kuadrat, kemudian pecahan dan akar. Silahkan kerjakan soal latihannya. Ini ada juga di UKBM kalian. Aktivitas 2, silahkan kerjakan. Nah ini ya, ada 2 soal. Kumpulkan jawaban kalian di Google Classroom. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.